Maka kembali bersama kami di Legio Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham baca atau Bank Kapita Indonesia Tbk. Nah, ini kita lihat, ini laporan tahunan 2024 sudah keluar. Ini ada direktur utama yaitu Kurniawan Halim, kemudian ada direktur operasional yaitu Dimiky Krisnadi Elias. Kantor mereka tadi Menara Jam Sostek ya, tepatnya di Jaksa di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ini termasuk salah satu bank digital yang kemarin pernah hype lalu turun drastis ya, harganya anjlok turun drastis. Dan kita lihat sekarang gimana dan kinerjanya, karena sudah lama. Ini kita lihat nilainya itu dia jutaan, tapi betul itu dia rupiah aja, dikali 1 juta rupiah saja. Kasnya sedikit meningkat dari 57 miliaran sekarang menjadi 65 miliaran. Efek pun meningkat juga 2,1 jadi 2,2. Ini ada biaya perolehan. Total asetnya dari 19 triliunan sekarang menjadi 22,5 triliunan. Nah, ini terdapat peningkatan yang cukup luar biasa ya. Total liabilitas dari 15,8 menjadi 15,9, dikit aja. Ini kayak ekuitasnya yang meningkat nih, yang meningkat cukup drastis karena liabilitasnya meningkat sedikit saja. Total ekuitas dari 3,3 triliunan sekarang menjadi 6,6 triliunan. Nah, ini peningkatan yang cukup banyak ya kalau kita lihat di sini. Seharusnya ini mengalami keuntungan karena ekuitasnya itu dia meningkat. Pendapatan bunga kita lihat dari 838 miliaran sekarang menjadi 979 miliaran. Tapi beban bunganya malah lebih banyak, jadinya pendapatan bunganya itu dia jadi rugi sekitar 50 miliaran. Dan dia mendapatkan beberapa dari pendapatan operasional. Nah, ini dari pendapatan operasional sekitar 900 miliaran. Laba bersihnya itu jadi sekitar 109 miliaran. Dia meningkat sedikit dari yang sebelumnya 101 menjadi 109 miliaran. Dari kita lihat di sini, sebenarnya ini memang dia kinerjanya itu semakin membaik, tetapi belum begitu wow ya. Ibaratnya dia memang kinerja membaik, tapi membaik sedikit saja, gak gitu banyak kali ya, karena dia dari segi pendapatan bunga dia merugi, dia dibantu dengan pendapatan operasional lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, seharusnya kalau bank itu dia dapat dari pendapatan bunga yang lebih banyak ya, ataupun dari kredit yang diberikan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa bank digital rata-rata kami lihat itu bunganya itu besar sekali. Kayak beban tabungan kasih orang bunganya banyak kali. Deposito bunganya agak tinggi ya daripada bank biasa. Nah, ini kita lihat dulu dari Dewan Komisaris hingga Dewan Direksi. Ini kayak tampaknya banyak yang mengalami perubahan. Nah, ini namanya rata-rata semua beda ya. Ini rata-rata mengalami perubahan nih untuk yang apanya, untuk nama-namanya. Tapi semoga aja kinerjanya itu semakin lebih baik ya. Apalagi yang mungkin dari 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu holder sejati sekarang sudah turun ya, anjlok begitu banyak. Semoga bisa naik aja lah untuk kalau kinerjanya membaik. Tapi dari awalnya, dari dulu ya, kami selalu berpikir bahwa bank digital itu dia rugi, dia itu gak bisa untung atau rugi. Tapi ternyata dia berbeda ya. Setelah kita lihat laporan keuangannya, ternyata mereka bahkan mencetak keuntungan, walaupun keuntungannya itu bukan dari pendapatan bunga. Kasnya ini dari rupiah ini meningkat. Giro ini kita skip. Giro pada bank lain ini kita skip ya. Ini penempatan pada Bank Indonesia. Mereka taruh fasilitas simpanan Bank Indonesia, interbank money dan deposito juga. Padahal yang tahun lalu mereka gak ada taruh, sekarang udah ada taruh ya. Jadi di sini gak ada apa ya, sekuritas rupiah yang kemarin kita lihat rata-rata bank pada agak menjauh. Bukan agak menjauh sih, kan berkurang ya. Efek kita lihat mereka simpan di obligasi pemerintah sekitar 250 miliaran, reksadana 300 miliaran. Ini ada sekuritas rupiah Bank Indonesia 1,5 triliunan. Nah, angka yang cukup besar.
Ini padahal kemarin nggak ada, sekarang jadi ada. Inilah yang perlu kita pelajari. Mengapa bank digital seperti bank kapital ini mereka ada taruh di sana bahkan meningkat, sedangkan untuk beberapa bank lain, bank konvensional lain ada yang berkurang. Nggak bisa begitu ya. Ini FFA-nya kita bisa lihat ada reksadana dan lain-lain. Ini reksadananya ada disebutkan nama-namanya. Tapi memang untuk yang bank digital ini saja skemanya hampir sama dengan bank digital lain. Ini kita lihat dulu, surat utang jangka menengah. Nah, bahkan bunga tahunnya ini tinggi 10, 9, 8, 7. Nah, ini semua rata-rata tinggi ya. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa mereka berani memberikan deposito dengan bunga yang cukup tinggi. Mereka kasih deposito ibaratnya kalau bank konvensional paling kan 3-4%, ya 3 hingga 4, lalu dikomen pajak ini itu jadi paling 3, 2 hingga 3 ya. Lalu kalau yang bank digital ini kadang bisa 7, kadang bisa 8. Nah, itu persenannya itu tinggi sekali. Itu mereka dapat dari mana? Nah, ini bisa kita lihat ternyata mereka dapat dari sini ya, kayak surat utang jangka menengah. Mungkin ini yang dia bukan yang senioritas, yang obligasinya. Nah, mengapa? Karena ini mereka bunganya cukup tinggi ya. Bahkan ini jasa kreditnya kita lihat, yang macetnya sedikit sekali, semua rata-rata lancar ya. Tidak seperti bank konvensional yang sudah kami lihat, itu mereka yang macetnya itu cukup agak banyak gitu ya. Tapi ini semua rata-rata lancar semua. Ini yang macet pun ada di bidang pertanian gitu ya, pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang lain kayaknya semua ada semua. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari bank kapital ini. Kami sebenarnya sedikit penasarannya, mengapa bank konvensional yang kita tahu sendiri itu merupakan bank-bank yang sudah lama, yang sudah memiliki pengalaman hingga puluhan tahun, mungkin belasan hingga puluhan, tetapi bisa agak sedikit banyak kredit yang macet. Yang ini, yang bank yang digital ini bahkan mereka yang lancarnya itu semua lancar, yang macet itu sangat sedikit. Mengapa bisa begitu? Yang kurang lancar itu, yang macet itu cuma di pertanian, kehutanan dan perikanan gitu-gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itulah yang menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mereka membangun sebuah parit keamanan dalam memanage resiko keuangan itu sendiri. Nah, ini perlu kita lihat ya. Ini ada piutang bunga. Nah, ini kreditnya meningkat, FFM meningkat. Sebenarnya ini mereka sudah cukup hebat loh. Mengapa kami katakan begitu? Ya, saya tetap bisa di sini. Kami katakan mereka cukup hebat. Mengapa? Karena dari pendapatan bunga mereka kan minus ya. Mereka pendapatan bunga masih bukan minus. Pendapatan bunga oke lah dia meningkat, tapi beban bunganya kan lebih banyak. Jadinya jadi rugi. Tapi mereka masih bisa mencetakkan keuntungan. Kalau bank konvensional, kami agak ragu kalau mereka bisa mencari keuntungan kalau pendapatan bunga sendiri udah rugi. Nah, itulah yang menjadi hal yang menjadi perhatian kami ya. Ini giro tabungan kita lihat. Nah, pihak ketiga, sekarang giro dan tabungan dari bank kapital ini sudah mulai menurun peminatnya. Tapi yang deposito berjangka, dia meningkat peminatnya. Nah, berarti untuk bank kapital ini rata-rata peminatnya itu di depositonya. Karena yang menjadi salah satu kekuatan setelah kami lihat ya, brand awareness dari sebuah bank digital itu tetap di depositonya. Kalau ada yang bilang, kamu simpan di mana uangnya? Simpan di bank digital. Oh, itu kan tinggi-tinggi kan bunganya. Nah, masyarakat sudah mulai ada yang berpikir seperti itu, memiliki sebuah pemikiran bahwa bank digital menawarkan deposito yang lebih tinggi daripada beberapa bank konvensional lainnya. Nah, itu yang menjadi sebuah pusat perhatiannya. Ini kita lihat di sini. Itu depositnya yang agak tinggi. Cuman ada juga yang mau main aman, ada juga yang takut kalau misalnya taruh di bank kapital tuh mereka bilang yang kantong fisiknya sedikit, jadi tiba-tiba kalau uangnya hilang atau ada yang masalah mau cari siapa. Nah, ada juga yang berpikir seperti itu ya. Tapi menurut kami untuk bank digital, salah satu kekuatan yang bisa dibangun yaitu ketika mereka memiliki sebuah founder
ataupun pemiliknya itu sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Itu bisa mengurangi resiko orang-orang pada takut tabung di bank tersebut ya. Dan rata-rata kalau kami lihat bank digital pemiliknya itu agak kurang terbuka atau gimana ya. Maksudnya kayak mungkin ada yang cukup terkenal tapi agak jarang ya, agak sedikit kayaknya. Ini pendapatan bunga kita lihat dari kredit pun meningkat, dari 400-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Efek dia menurun, sedangkan yang pendapatan di Bank Indonesia dia meningkat dari 36 miliaran menjadi 44 miliaran. Yaitu wajar kan, tadi ada taruh di SBRI, kemarin nggak ada, deposito kemarin nggak ada, sekarang ada. Ini beban bunga kita lihat dia meningkat paling banyak di simpanan nasabah tapi sudah berkurang. Nah ini cukup bagus nih, dari 1 triliun menjadi 800 miliaran. Memang tadi simpanan nasabahnya berkurang ya. Nah ini pendapatan lain-lain, mereka paling banyak dari lainnya. Ini yang nggak tahu kita, ini lainnya ini dari mana, lainnya ini 81 miliar itu dari mana. Nah pendapatan administrasi 3 miliaran, oke lah ya. Walaupun setahu kami bank digital transfer antar bank itu terkadang kebanyakan itu gak kena duit itu salah satu keunggulan juga, makanya banyak yang pakai juga ya bank digital. Tapi semua kita lihat rata-rata di deposito. Gaji dan tunjangan dari 118 miliaran meningkat sedikit menjadi 120 miliaran. Tunjangan karyawan dia berkurang, kemudian beban pelatihan gitu dia meski meningkat. Yang ini yang uniknya ya, kita bisa tahu jumlah gaji dari komisarisnya, dari direksinya. Kita lihat ini memang rata-rata mengalami penurunan, tapi jika kita bandingkan antara direksi dan komisaris, direksi gajinya lebih tinggi. Kok bisa? Kita lihat saja gajinya 10 miliaran dibagi 5 paling 2 miliaran per orang. Yang ini 2,8 dibagi 3 paling sekitar 900-an juta saja. Kok bisa gitu ya? Direksi gajinya lebih tinggi daripada komisaris. Nah, jadi memang kalau kita baca laporan keuangan kita bisa tahu lebih banyak hal. Belum lagi tunjangannya aja lebih banyak ya. Saya nggak tahu juga, tapi belum apa ya. Pokoknya intinya kayak sekitar 1,7 miliar tadi. Nah, jadi di laporan keuangan kita bisa melihat banyak hal. Saat ini mungkin ada orang yang malas baca laporan keuangan, mereka cuma lihat, oh labanya berapa, revenue persennya berapa, pernya berapa, PBV-nya berapa. Seharusnya tidak terpaku pada hal seperti itu ya. Nah, itu adalah cara yang hanya untuk lihat harga sahamnya aja. Jangan terjebak dengan hal seperti itu. Sudah banyak yang rugi karena mendengar orang mengatakan lihat PBV, lihat per. Nah, ujungnya rugi. Kita perlu tahu seluk-beluk perusahaan, gimana operasionalnya, gimana keuangannya dari dalam. Secara rinci kita perlu mengenal semuanya. Baru kita tidak membeli kucing di dalam karung, itu baru benar. Bahkan itu pun tergantung harga pasar, karena harga pasar bisa naik, bisa turun. Nah, baiklah itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih, saya Kostas.